Dajjal dalam mimpi Qasim, bagian 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku telah melihat mimpi tentang Dajjal, dan aku akan menceritakan mimpi itu kepada kalian dalam 2 bagian. Dan ini adalah bagian yang pertama. Aku melihat Dajjal berkali-kali dalam mimpiku. Tinggi badan Dajjal adalah sekitar 6 kaki, 1-2 inci. Rambutnya sedikit keriting dan berwarna agak hitam. Wajah Dajjal terlihat kejam, dan bila dia berjalan, seolah-olah tidak ada yang akan sanggup berdiri di hadapannya. Dajjal tampak seperti orang normal bagi saya, tapi dia memiliki banyak kekuatan sihir. Dalam salah satu mimpi, setan memanggilnya sebagai Raja Kami yang kaya. Kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengisi seluruh dunia dengan cahayanya, dengan rahmatnya. Kemudian setelah itu, dunia menjadi penuh dengan kedamaian untuk sementara waktu. Dan setelah beberapa tahun, Dajjal tiba-tiba muncul. Saat Dajjal muncul, maka orang menjadi khawatir. Dajjal mengaku sebagai Tuhan, dan dia juga memiliki kekuatan untuk mendukung klaimnya. Dajjal mencoba untuk memikat orang-orang dengan janji-janji palsu untuk mendapatkan keremajaan dan hidup yang kekal. Dan orang-orang dengan iman yang lemah mulai mengikutinya dengan sangat cepat. Aku lalu pergi untuk menghentikan Dajjal, dan dia mengatakan, "Qasim, bergabunglah denganku. Aku akan memberikanmu hidup abadi dan keremajaan." Lalu aku bertanya kepada Dajjal, "Apa yang akan terjadi setelah itu? Toh, suatu hari kita semua pasti akan mati, dan kamu tidak akan pernah berhasil dalam misimu. Dan kamu juga harus mati suatu hari nanti. Tuhanku dan Tuhanmu adalah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam." Setelah mendengar ini, Dajjal menjadi kesal dan mengubah penampilannya menjadi sangat mengerikan, dan tubuhku mulai gemetar, dan aku tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apapun. Dan Dajjal berkata kepadaku, "Qasim, jika kamu tidak bergabung denganku, maka aku akan membunuhmu. Jadi pulanglah dan pikirkan baik-baik jalan mana yang ingin kau pilih." Kemudian aku pulang ke rumah umat muslim dan mengatakan bahwa jika ada orang yang pergi ke Dajjal, maka ada kemungkinan 99,9% dia akan bergabung dengan Dajjal. Dajjal adalah fitnah atau ujian yang dahsyat, dan mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Hanyalah orang-orang yang mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahai muslim, daripada bergabung dengan Dajjal, lebih baik kita mati sebagai muslim. Ayo, mari kita mati di jalan Allah saat melawan Dajjal. Semua muslim setuju. Kemudian kami berperang melawan Dajjal. Tentara muslim pun bertemu dengan tentara Dajjal, dan aku bertarung dengan Dajjal. Dan kualihkan perhatiannya agar dia tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk menyerang tentara Islam, dan agar tentara Islam bisa mengakibatkan sebanyak mungkin kerusakan di tentara Dajjal. Cahaya Allah muncul dari telunjuk tangan kananku, dan aku terus melawan Dajjal untuk waktu yang panjang. Dengan cahaya Allah. Namun, Dajjal sangat kuat, dan mendadak cahaya Allah hilang dari telunjukku. Lalu aku berkata kepada diriku, "Qasim, larilah dari sini." Lalu Dajjal mengejarku dan mengatakan, "Qasim, aku tidak akan membiarkanmu hidup hari ini." Dan aku mulai berlari ke udara dengan rahmat Allah. Dan aku terus berlari sampai mencapai daerah pegunungan. Dan Dajjal juga datang ke sana mengejarku. Dajjal menyerangku dari belakang, dan aku terjatuh di sana dan terluka. Sebuah batu besar ada di sana, dan batu itu membuka dan berkata, "Qasim, sembunyilah di dalamku. Aku akan menyelamatkanmu dari Dajjal." Tapi aku menolak. Tangan Dajjal terus mendekat ke arahku dan mengatakan, "Qasim, bersiaplah untuk mati. Dia akan membunuhku." Tapi saat itu, aku memanggil Allah, "Ya Allah, tolonglah aku." Dan kemudian lafaz Allah turun dari langit. Dan kemudian Allah melemparkan kilat ke atas gunung dekat itu, dan suara yang mengerikan terjadi. Dan gunung itu hancur dan menjadi hitam. Dan Dajjal pingsan dan terjatuh. Dan kemudian Allah menyembuhkan lukaku dan berkata, "Dajjal hanya akan pingsan selama 4 jam, dan dia akan bangun setelah 4 jam. Pergilah dari tempat ini dan sembunyikanlah dirimu di suatu tempat, dan selama aku belum memerintahkan, maka jangan datang ke hadapan Dajjal." Aku bersyukur kepada Allah bahwa dia telah menyelamatkanku. Maka kemudian aku lari dari sana. Ketika Dajjal terbangun lagi, dia mengira dia telah membunuhku. Dan Dajjal kembali kepada umat Islam dan mengatakan kepada mereka bahwa dia telah membunuh Qasim.
dan orang-orang muslim merasa lemah setelah mendengar ini. Maka Dajjal melanjutkan misinya lagi tanpa ada rintangan. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah ada. Ya Rabbi, bimbinglah kami.